Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Oke, sepertinya semangat sekali ya. Bagaimana kabar kalian? Baik. Puasanya lancar? Lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Dipersilahkan. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, sebelum Ibu menyampaikan materi, sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu akan presensi terlebih dahulu. Femas, Hadir. Cynthia, Sakit, Bu. oh, sakit. Isnaini, Hadir. Wildan, Sakit, Bu. Berliana, Alivia, Hadir. hadir. Tito, Hadir. Naja, Aulia, Hadir. Imelda. Hadir. Oke, berarti ada 3 yang tidak masuk ya. Oke, jadi materi kita pada pagi hari ini adalah menilai akurasi kritik sosial yang disampaikan dengan membandingkan beberapa isi teks. Nah, mungkin kalian masih bingung nih, apa sih itu menilai akurasi kritik sosial? Apa sih itu membandingkan isi teks? Nah, jadi menilai akurasi kritik sosial itu bagaimana kalian itu menilai apakah kritik sosial yang disampaikan itu akurat atau tidak. Nah, yaitu dengan cara membandingkan beberapa isi teks. Nah, teks yang kita gunakan di sini ada 2 teks. Yang pertama ada teks berita dan yang kedua ada komik. Nah, di sini Bu akan tanya dulu ke kalian, siapa di sini yang suka atau pernah baca komik? Saya, Bu. Komik apa, Mbak Isna? Doraemon. Siapa lagi? Saya. Mbak Ulan, komik apa? Komik si Juki, Bu. Komik si Juki. Mbak Aurel? Si Juki, Bu, sama. Si Juki itu kalian bacanya di mana? Di buku. Di buku. Mbak Ulan di? Lupa, Bu. Mbak Aurel baca di mana? Bu. Di webtoon. Nah, biasanya Kak komik si Juki, Doraemon itu kan isinya kayak lebih ke tentang fiksi gitu ya, kayak khayalan dari pengarang. Nah, selain komik itu dijadikan sebagai hiburan, komik juga dapat dijadikan sebagai kritik sosial. Nah, di sini jadi kita itu menilai akurasi kritik sosial dengan membandingkan 2 teks, yaitu dengan teks berita dan juga teks komik. Nah, untuk meningkatkan pemahaman kalian, di sini gua akan membagi kalian menjadi 4 kelompok untuk mengerjakan LKPD ini. Mungkin kelompok 1 dari Mas Femas sampai Mbak Isna, kelompok 2 dari Mbak Imelda sampai Mbak Yunita, ini kelompok 3, dan dari Mbak Aura sampai Mbak Amara itu kelompok 4. Oke, sebenarnya Ibu akan menyampaikan di sini ada tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik dapat menilai akurasi kritik sosial yang disampaikan dengan membandingkan beberapa isi teks. Kemudian petunjuk pengerjaannya, yang pertama berkelompoklah sesuai instruksi yang diberikan oleh guru. Kemudian peserta didik bersama dengan kelompoknya berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Jadi di sini ada totalnya itu ada 3 soal ya. Yang pertama, tuliskan persamaan informasi yang diperoleh. Yang kedua itu perbedaan informasi, dan yang ketiga analisislah kalimat-kalimat pada ketiga sumber tersebut yang mengandung unsur simpati, peduli, empati, dan pro kontra. Jadi kalian di sini bisa membaca
3 sumber. Yang pertama sumber 1 itu komik, yang kedua dan ketiga itu sumbernya berupa berita, seperti itu. Kalian akan diberi waktu selama 30 menit untuk mengerjakan LKPD ini, dan kalian juga diperbolehkan untuk menggunakan gawai kalian apabila ada kosakata atau istilah-istilah yang kalian kurang dimengerti. Mungkin bisa, atau kalian juga bisa langsung bertanya kepada ibu. Mungkin kalian bisa langsung mengerjakan. Iya. Mengerjakan ya. Aku mau tanya. Ada yang kesulitan kah? Di sini udah semua atau belum? Sudah? Kurang 1 nomor yang mana? Yang nomor 30. Oke, sudah semua ya. Ibu akan meminta satu kelompok untuk maju presentasi hasil diskusi kalian. Mungkin untuk kelompok 3 silakan 2 perwakilan kelompok kalian bisa maju untuk presentasi. Iya. Baik, di sini kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil pengerjaan LKPD. Yang pertama yaitu persamaan dari ketiga sumber berita yang telah dicantumkan. Yang pertama, membahas adanya pasien remaja usia sekolah yang kecanduan ponsel di RSUD Dr. Arif Zainuddin Surakarta. Lalu, membahas jumlah pasien ada sekitar 35 anak remaja sejak tahun ajaran baru. Ketiga, langkah farmakoterapi atau pemberian obat dilakukan kepada anak remaja yang kecanduan games agar cepat bisa menyeimbangkan. Lalu yang keempat, dalam 1 hari terdapat 1-2 pasien yang berobat di RSUD Dr. Arif Zainuddin. Nomor 2, perbedaan ketiga sumber berita. Pertama, komik. Penyebab kecanduan ponsel karena adanya media sosial. Berita 1, penyebab kecanduan ponsel karena game. Lalu berita 2, penyebab kecanduan ponsel karena kebiasaan orang tua yang membiarkan anaknya memegang ponsel terus-menerus. Kemudian nomor 3, kalimat pada ketiga sumber tersebut yang mengandung unsur simpati, peduli, empati, dan pro atau kontra. Yang pertama, simpati. Pada komik menampilkan simpati terhadap dampak kecanduan ponsel, misalnya dengan menunjukkan karakter yang merasa terasing karena terlalu fokus pada ponselnya. Maka kita dapat mencatat bahwa komik ini menyentuh perasaan pembaca. Kemudian yang kedua, empati. Arya memahami bahwa tidak semua anak menyadari kecanduannya terhadap ponsel. Ia menyampaikan bahwa pada awalnya banyak anak yang merasa baik-baik saja dan tidak menganggap bahwa mereka memiliki masalah. Pernyataannya menunjukkan bahwa ia memahami perasaan anak-anak yang mungkin belum siap menerima kenyataan bahwa mereka mengalami kecanduan. Yang ketiga, peduli.
Ada beberapa langkah yang kami lakukan untuk mengatasi gangguan emosi itu. Salah satunya dengan obat farmakoterapi. Setelah itu langsung masuk ke terapi perilaku. Kemudian yang pro, Aliyah mendukung adanya aturan yang lebih ketat dalam penggunaan ponsel bagi anak-anak, terutama dengan membatasi waktu penggunaannya. Ia menegaskan bahwa anak yang masih sekolah harus memiliki jadwal yang tegas, jelas, setelah pulang sekolah, dan ponselnya hanya boleh digunakan pada jam tertentu. Kemudian yang kontra, Aliyah kontra terhadap kebijakan penggunaan ponsel yang hanya dilakukan untuk anak-anak saja, tetapi orang tua mereka tetap menggunakan ponsel di hadapan anak mereka. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok 3. Ya, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasilnya dengan sangat bagus sekali. Oke, jadi Ibu akan memberikan tambahan materi kepada kalian. Nah, apa saja sih yang termasuk kekritikan? Sebuah kritikan itu dapat dikembangkan melalui berbagai sumber, antara lain dari sumber berbentuk komik seperti yang kalian tadi sudah baca, kemudian ada juga yang berita, kalian juga tadi sudah baca, dan juga artikel. Nah, ada beberapa sumber yang membahas topik yang sama. Meskipun topik yang dibahasnya sama, pada penyajian ataupun isi informasi itu bisa jadi berbeda. Seperti yang tadi kalian sudah mengerjakan LKPD, kalian disajikan 2 berita. Nah, di 2 berita dan 1 komik itu, walaupun topik yang dibahas itu sama, kecanduan ponsel, tetapi pola penyajian atau informasi itu ada perbedaan, seperti itu. Nah, untuk apa membandingkan beberapa informasi dari sumber yang berbeda? Dengan membandingkan beberapa informasi dari sumber yang berbeda, kalian itu diharapkan dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan bertanggung jawab saat menyampaikan kritik. Selama membandingkan informasi dari berbagai sumber, kalian itu juga dapat mengklasifikasikan informasi berupa gagasan yang bersifat simpati, empati, peduli, pro, dan juga kontra, seperti yang kalian sudah kerjakan di LKPD tadi. Nah, yang pertama itu adalah simpati. Simpati adalah keikutsertaan dalam merasakan perasaan, baik berupa rasa senang, sedih, dan juga sebagainya. Misalkan nih, kalian punya di kelas atau di tingkat yang keterima SNMPTN di Universitas Tidak, terus kalian ngechat, selamat ya, siapa gitu sudah keterima di Universitas Tidak. Nah, itu termasuk salah satu contoh dari simpati. Kemudian empati, keadaan mental seseorang yang melibatkan dirinya sama-sama merasakan sesuatu yang dialami oleh orang lain. Jadi empati itu satu tingkat di atas simpati. Next, peduli. Peduli adalah rasa memperhatikan seseorang dengan diikuti tindakan proaktif terhadap kondisi keadaan sekitar. Jadi kalian itu langsung membantu dengan tindakan proaktif. Misalkan teman ibu ada yang sedang terkena bencana banjir, terus ibu memberikan bantuan berupa menyumbang sembako. Nah, itu termasuk salah satu contoh dari peduli. Kemudian pro, sikap seseorang yang setuju atau memihak pendapat atau hal yang dikerjakan oleh seseorang. Jadi pro itu kalian setuju dengan tanggapan atau pendapat dari seseorang. Nah, kebalikan dari kontra. Kontra adalah keadaan seseorang yang tidak setuju atau menentang pendapat atau hal yang dilakukan seseorang. Jadi kalau pro itu kalian setuju dengan tanggapan atau pendapat tentang sesuatu. Kalau kontra itu kalian tidak setuju dengan pendapat atau hal-hal yang dilakukan oleh seseorang, seperti itu. Nah, terima kasih. Mungkin itu materi yang dapat Ibu sampaikan. Jadi materi kali ini kita membahas tentang menilai akurasi kritik yang disampaikan dengan membandingkan isi teks. Jadi tadi teks yang kita gunakan ada teks apa? Yang pertama? Komik. Yang kedua? Berita. Nah, itu kita menggunakan 2 teks itu ya, komik dan juga berita. Dan di dalam informasi tersebut terdapat gagasan yang mengandung, yang pertama itu ada simpati, empati, peduli, pro, dan juga kontra. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu akan menyampaikan materi untuk minggu depan, yaitu tentang kaidah kebahasaan dari kritik. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan tugas yang kalian kerjakan di rumah.
Jadi petunjuk pengerjaannya itu kalian dapat memindai kode belakang yang nanti ibu akan berikan ke kalian masing-masing. Kan yang pertama itu kalian bisa pindai menggunakan gawai di rumah, terus kerjakan tugas secara individu sebanyak 1 kali. Jadi kalian kalau sudah mengerjakan selama 1 kali, ya sudah, nggak usah diulang lagi. Ini ibu bagikan terlebih dahulu. Maaf ya, kurang ya. Oke, jadi itu saja pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, ibu tutup. Apabila ibu ada kesalahan, ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai.